apakah ada yang tidak masuk? Nihil, berarti masuk semua ya. Oke anak-anak, sekarang sebelum memulai pembelajaran, barangkali ada sampahnya di bawah meja, bisa diambil. Karena kalau kelas kita bersih, kita memulai pembelajaran ini menjadi lebih nyaman dan lebih fokus. Oke anak-anak, biar kita lebih rileks lagi, kita sebelum memulai pembelajaran kita explain dulu ya. Jadi ibu akan menggunakan teknik stop. S-nya itu kita berdiri dulu semuanya. T-nya kita tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Oke. Lalu O-nya kita melakukan gerakan tangan. Jadi ibu ikuti gerakan ini ya. Tekanan dulu. Itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang B duduk kembali. Bagaimana? Apakah sudah merasa lebih rileks? Sudah, Ibu. Oke, berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran ya? Sudah, Ibu. Ya, anak-anak, apakah kalian merasa nggak sih akhir-akhir ini kayak terjadi perubahan cuaca yang ekstrim? Terasa, Ibu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Ya, silakan Devi. Aktivitas dinamika atmosfer. Oke, Devi. Aktivitas manusia seperti polusi udara. Ya, ada lagi. Ya, Pemanasan global. Oke, berarti benar ya. Kondisi geografis yang tidak stabil itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang elemen-elemen cuaca. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan iklim global. Ya. Nah, dari materi ini diharapkan kalian bisa menganalisis tentang perubahan iklim global dan memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai perubahan iklim global. Kita harus bersyukur karena Allah telah menciptakan atmosfer sehingga kita bisa terlindungi dari panasnya sinar ultraviolet dan kita bisa hidup di bumi ini. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih perubahan iklim global. Jadi perubahan iklim itu bisa dikatakan sebagai berubahnya kondisi temperatur suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Jadi perubahan iklim ini bisa mengancam kehidupan aktivitas manusia. Lalu global warming itu keadaan di mana bertambahnya suhu atmosfer, laut, dan daratan bumi. Perubahan iklim dan global warming ini akan membawa dampak bagi aktivitas manusia di dunia ini dalam bidang kesehatan, pertanian, hutan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Jadi kalian tolong disimak dengan seksama video tersebut. Dalam laporan tahunan tentang keadaan iklim global, Organisasi Meteorologi Dunia
baik anak-anak, dari video yang telah Ibu tayangkan, apakah ada yang bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di video tersebut? Ya, dia. Adanya perubahan iklim, Ibu. Ya, ada lagi? Safina, silakan. Sirkulasi atmosfer global. Oke, jadi jawabannya sudah benar ya dari jawabannya dia sama Safina. Selanjutnya Ibu akan minta kepada kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 3. Kelompok pertama Salma, Ima, dan Anes. Kelompok 2 ada dia, Safina, sama Revi. Kelompok 3 dia, Ella, dan Evi. Oke. Sekarang Ibu akan bagi terlebih dahulu. Anak-anak kalian silakan berkumpul sesuai kelompoknya dan jangan tertib ya. Silakan kalian diskusikan LKPD tersebut, lalu kalian buat PowerPoint dan nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya. Yes, boleh silakan. Baik, Ibu. Boleh silakan langsung dikerjakan. Ibu mau tanya, Ya. untuk poin-poinnya nanti bagaimana, Ibu? Apakah ada ketentuannya seperti apa? Tidak ada ya, jadi slide-nya bebas. Kalian bisa buat dengan sekreatif mungkin dari hasil diskusi kelompoknya. Oke, baik, Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai atau ada yang belum? Sudah, Ibu. Selesai? Oke, sudah. Kelompok mana yang mau maju pertama? Saya. Dua ya. Dua. Dua dulu ya. Iya, saya dua. Silakan kelompok 2 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami di sini akan mempresentasikan kebakaran hutan di hutan Harz Jerman. Lokasi hutan Harz terletak di tengah Jerman, membentang di 3 negara bagian. 1. Lower Saxony, 2. Saxony-Anhalt, dan Thuringia. Wilayahnya terkenal dengan pegunungan yang indah, lembah yang hijau, serta hutan yang lebat. Ya, ada faktor pendukung kebakaran hutan di hutan Harz, yaitu mencakup kondisi cuaca ekstrim yang menciptakan hutan yang sangat mudah terbakar. Selain itu, keberadaan rantai kesehatan yang mudah terbakar seperti adanya daun kering, ranting, dan pewarna mati juga meningkatkan resiko kebakaran seperti itu. Ini adalah perbedaan hutan Harz dari tahun 2000 hingga ke tahun 2018. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kekeringan di Kazakhstan. Pemicu dari kekeringan Kazakhstan yaitu
wajar. Jika musim kemarau berlangsung lebih lama, maka resiko kekeringan akan meningkat. Ini gambar peta terkait hujan di Kajatan pada yang sebelah kanan saya tahun 2012 dan sebelah kiri saya tahun 2020. Ini di tahun 2012 masih ada airnya, 2030 sudah surut airnya sudah gak ada. Maksudnya dampak dari kekeringan itu sendiri ada tiga. Yang pertama, pasokan air berkurang, yang kedua tumbuhan banyak yang mati, dan yang terakhir tanah hutan. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kami dari kelompok 1 sebelumnya ingin mempresentasikan mengenai pencariannya es di kutub. Untuk lokasinya di kutub selatan yang hampir seluruhnya terletak di Antartika yang dikelilingi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, dan juga Hindia. Nah, pemicunya adalah pencarian es di kutub adalah pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang tidak terkendali. Pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang berkontribusi pada pencarian es di kutub. Selanjutnya adalah bukti foto pencarian es di kutub, yaitu yang sekarang saya ada 2018 dan diri saya pada tahun 2020. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga kelompok ya. Jadi bagus sekali presentasinya. Jadi dari semua kelompok ini sudah mencakup pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian masing-masing kelompok menuliskan nama anggotanya di kertas, lalu nanti dikumpulkan ke depan ya. Kertasnya ada di dalam LKPD. Ya. Oke. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita tentang perubahan iklim global pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas pada hari ini? Ya, Anes. Jadi perubahan iklim global adalah fenomena di mana suhu bumi meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar, fosil, dan deforestasi. Dampaknya meliputi cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kesimpulannya, penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil tindakan adaptasi untuk melindungi planet kita dari dampak lebih lanjut. Oke, apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Devi. Perubahan iklim global adalah peristiwa yang disebabkan ini oleh peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang menyebabkan pemanasan planet dan dampak serius. Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi yang menambahkan ya. Jadi kesimpulan yang sangat baik dari Anes dan Devi, tapi itu akan menambahkan sedikit. Jadi perubahan iklim global itu yang berdampak serius seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan kerugian biodiversitas. Nah, solusinya gimana? Kita melakukan mitigasi seperti mengurangi gas emisi rumah kaca, lalu melakukan pelestarian hutan dan lingkungan untuk menghadapi dampak yang tidak terhindarkan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang merasa kesulitan dari materi yang sudah kita bahas? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada berarti semuanya sudah paham ya? Sudah, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian kertas. Silakan kalian tulis di kertas ini hal apa yang membuat kalian senang pada pembelajaran hari ini dan hal apa yang kalian mungkin merasa tidak senang atau bosan pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa tuliskan kritik dan saran untuk Ibu, mungkin cara mengajar Ibu ada yang kurang atau merasa membosankan.
dibagikan ke teman di belakangnya. Kalian bisa mulai menulis ya. Ibu tunggu dari sekarang. Sudah? Sudah. Oke, bisa ditunggukan. Terima kasih. Baik anak-anak, karena semuanya sudah menulis, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer. Silakan kalian bisa membaca buku atau literatur yang relevan dengan materi tersebut untuk persiapan kita di minggu depan. Mengenai hal tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Sudah jelas ya? Sudah. Jika sudah jelas, sekian penjelasan dari Ibu pada pertemuan hari ini. Sebelum itu, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata atau tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus belajar. Kalian harus ingat bahwa akar dari pendidikan itu memang pahit, tapi hasilnya selalu manis. Jadi kalian jangan lupa untuk terus belajar karena mimpi yang besar membutuhkan usaha yang besar pula. Ibu akhiri, wassalamualaikum